Tapi kalau dilihat dari segi pembangunan aparatur penegak hukumnya, boleh dikatakan kita belum mencapai kemajuan sama sekali. Ya, lembaga-lembaga kita bentuk, misalnya dalam penanganan korupsi sudah ada polisi berwenang, jaksa berwenang, KPK berwenang. Kita juga berikan kewenangan kepada Inspektorat Jenderal, kepada BPKP, kepada BPK untuk melakukan pengawasan dan auditing, dan lain-lain sebagainya. Tapi sebegitu banyak lembaga-lembaga kita ciptakan, sekian banyak kita terjadi pergantian personil penegak hukum. Hukum kita itu bukan tambah baik, malah tambah rusak aja. Nah, sekarang ini kita lihat ada contoh yang tidak baik dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ya, Prof. Ya, baik itu dilakukan oleh personil kepolisian, kejaksaan, KPK saya nggak tahu, belum banyak terdengar. Begitu juga pada aparat-aparat yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya, ya ada contoh yang tidak baik dari atas ke bawah. Jangan diharapkan rakyat itu akan patuh pada hukum. Nah, kalau bahasa pepatah yang agak kasar sedikit, katanya kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, seperti itu. Itu yang sebenarnya terjadi sekarang. Saat ini ya, Prof. Ya, Jampitsus itu Halo Sobat Media Indonesia, jumpa lagi dalam program wawancara khusus Media Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pembangunan hukum di negeri ini bersama dengan sosok yang memang sudah berkontribusi besar, berjasa besar dalam pembangunan dan pembaruan hukum di Indonesia, sudah melewati 7 presiden bahkan. Kita diterima dalam kesempatan kali ini oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Ya, Prof, hari ini terima kasih sudah diterima di kantor Bapak. Kita akan banyak mencoba untuk menggali pandangan Profesor Yusril terkait dengan perkembangan hukum di negeri ini, Prof. Sepertinya dengan adanya baru disahkannya berlakunya KUHP dan KUHAP baru, seperti apa Prof Yusril melihat prediksi dan proyeksi perkembangan dan penegakan hukum di negeri ini, Prof, menjelang usia 81 tahun Indonesia merdeka ini? Ya, kalau sederhananya kita melihat bahwa pembangunan hukum itu mencakup beberapa aspek. Pertama adalah pembangunan norma hukumnya, yang kedua adalah pembangunan aparatur penegak hukumnya, yang ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana hukumnya, dan yang keempat adalah membangun budaya hukum, baik budaya hukum aparat penegak hukum dan budaya hukum rakyat kita yang ada di negara ini. Kalau kita lihat yang pertama ya, selama era reformasi ini, upaya kita membangun hukum nasional itu luar biasa sebenarnya. Terjadi perubahan-perubahan hukum yang sangat fundamental, mulai dari amandemen konstitusi sampai kepada perubahan struktur penyelenggaraan negara kita, dan proses itu terjadi tahun 2000 sampai 2003 pada masa era pemerintahan Presiden Megawati. Dan sudah itu juga terjadi proses perubahan norma-norma hukum yang luar biasa besarnya. Kita juga menciptakan institusi-institusi baru. Ya, pada tingkat peradilan ada Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan tipikor, ada pengadilan-pengadilan khusus yang lain. Kemudian kita menyerahkan kewenangan Menteri Kehakiman pada waktu itu menangani peradilan seluruhnya kepada Mahkamah Agung. Dan kita menciptakan KPK dan sebagainya, merubah undang-undang korupsi menjadi lebih keras sekali. Dari segi normatif, perubahan-perubahan itu menurut saya sudah sangat banyak kita lakukan, termasuk juga perubahan-perubahan yang dilakukan pada masa Presiden SBY, kemudian Pak Jokowi, dan dalam hampir 2 tahun sekarang ini perubahan-perubahan hukum yang dilakukan pada masa pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ya. Ketika DPR itu begitu kuatnya sekarang, begitu banyaknya RUU dimajukan oleh DPR yang dulunya itu hanya pemerintah
sebagai pengusul inisiatif sekarang ya. DPR sudah lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari segi pembangunan aparatur penegak hukumnya, boleh dikatakan kita belum mencapai kemajuan sama sekali. Ya, lembaga-lembaga kita bentuk, misalnya dalam penanganan korupsi sudah ada polisi berwenang, jaksa berwenang, KPK berwenang. Kita juga berikan kewenangan kepada Inspektorat Jenderal, kepada BPKP, kepada BPK untuk melakukan pengawasan dan auditing, dan lain-lain sebagainya. Tapi sebegitu banyak lembaga-lembaga kita ciptakan, sekian banyak kita terjadi pergantian personil penegak hukum. Hukum kita itu bukan tambah baik, malah tambah rusak aja. Nah, sekarang ini kita lihat ada contoh yang tidak baik dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ya, baik itu dilakukan oleh personil kepolisian, kejaksaan, KPK saya nggak tahu, belum banyak terdengar. Begitu juga pada aparat-aparat yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya, ya ada contoh yang tidak baik dari atas ke bawah, jangan diharapkan rakyat itu akan patuh pada hukum. Nah, kalau bahasa pepatah yang agak kasar sedikit, katanya kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya seperti itu. Itu yang sebenarnya terjadi sekarang. Saat ini ya, Bro. Ya, Jampitsus itu spesifik menangani korupsi. Tapi banyak juga terjadi proses suap penyuap, ya, proses gratifikasi, pemerasan dan lain-lain terjadi. Dan itu seperti menggurita sampai ke bawah. Ada kekhawatiran orang di daerah-daerah itu kadang-kadang pejabat khawatir untuk bertindak, memutuskan sesuatu. Mengambil kebijakan. Karena diawasi terus, dipanggilin terus. Nah, 1-2 ada juga berujung dengan jalan damai, suap penyuap, atau juga kadang-kadang diperas. Dan itu susah kita mengatasi keadaan ini. Saya pikir ini perlu waktu satu generasi untuk merubah ini, karena struktur kita bangun, personil kita ganti, tapi kalau tidak ada kesadaran etik yang kuat, moralitas yang tinggi pada bangsa ini, hukum yang kita bangun itu akan sia-sia. Yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana hukumnya. Itu kita tertinggal terus, ya. Tertinggal seperti terus. Apa, Prof? Ya. Kalau sekarang ya misalnya masalah lembaga pemasyarakatan sebagai satu contoh, rumah tahanan. Sekarang undang-undang kita sudah ubah, KUHP berubah, KUHAP juga berubah, ya. Tapi kita lihat bahwa prasarana penegak hukumnya itu tidak cukup mengatasi itu. Misalnya sekarang ada perubahan dengan KUHP dan KUHAP, ada kerja sosial, hukuman kerja sosial. Untuk mengurangi overkapasitas seperti apa caranya? Itu kan sarana prasarananya juga belum ada. Kemudian juga LP penuh sesak di mana-mana, dan kemudian juga alat kita untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan itu juga jauh sekali tertinggal. Apalagi kita masuk ke dalam cybercrime, kejahatan cyber. Apalagi sekarang ini dengan artificial intelligence, orang mudah sekali memanipulasi sesuatu, data pribadi dicoret, propaganda proxy berjalan. Saya bisa aja tiba-tiba berpidato, suara saya, ya. Tapi isinya itu bukan dari saya. Saya ditampilkan gambar, saya berpidato, menjelaskan sesuatu, tapi ujung-ujungnya adu domba politik. Benar. Itu bisa terjadi sekarang. Jadi itu hal-hal yang memang kita rasakan tidak sempurna. Yang terkait dengan budaya hukumnya juga sama sekali tidak jalan. Ya. Orang tuh kalau diajari hukum, ini boleh, ini nggak boleh, ini benar, ini salah, itu nggak ada efek. Pengetahuan orang tentang sesuatu tidak berbanding lurus dengan kepatuhan dan ketaatannya. Karena hukum itu harus berbasis pada etik, berbasis pada moral. Etik dan moral itu harus berbasis kepada iman keagamaan. Ya. Orang nggak beriman susah mau punya etik yang baik. Orang tidak punya etik yang baik susah patuh pada hukum, kecuali dipaksa. Nah, bagaimana hukum itu tumbuh sebagai satu kesadaran, dipatuhi sebagai kebutuhan. Dan kalau kita melanggar hukum itu, ada perasaan kita mengatakan, wah ini nggak boleh. Dia tidak mau melakukan itu.
Kalau sampai ke tingkat itu, budaya hukum tumbuh. Kalau belum sampai ke tingkat itu, budaya hukum belum tumbuh. Dari mana kita menumbuhkan budaya hukum itu? Dari pendidikan rumah tangga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Anak-anak itu harus diajari, dia disiplin, dia patuh pada aturan, dan dia tahu hak-hak orang lain. Jadi, jangan diajari anak-anak itu nyontek. Jangan diajari anak-anak itu kalau mau sekolah, cari teman dulu, cari saudara, cari siapa yang bisa nolong masuk. Saya jadi orang terus terang aja ya. Anak saya kuliah di UI, tidak satu pun saya bantu. Kamu ujian aja. Karena saya ngajari anak-anak seperti itu. Dan dekan Fakultas Hukum UI baru tahu tahun ketiga kalau itu anak saya. Ya. Tapi saya tiap hari orang datang ke saya minta rekomendasi supaya anaknya masuk UI, supaya anaknya masuk Akabri, supaya anaknya masuk. Lama-lama saya marah sama orang itu. Saya bilang, anak saya nggak pernah bantu, kok Anda ini maksa-maksa saya untuk membuat rekomendasi. Suruh tes saja. Kalau dia nggak mampu, jangan dipaksa-paksa supaya dia masuk UI, atau masuk jadi polisi atau jadi tentara. Dan kalau saya udah marah gini, orang bilang saya sombong. Ya. Tapi saya harus ngajari orang. Gitu. Sekarang gini, gimana kita mau disiplin? Anak-anak ujian nyontek. Ya. Apa namanya, cara-cara tidak. Dan kalau sudah terbiasa berperilaku seperti itu, sampai dewasa, ya yang namanya kesadaran moral dan kesadaran etik itu tidak akan pernah ada. Nah, itu yang penting. Budaya anti korupsi ya, Prof ya. Bukan hanya anti korupsi, patuh pada hukum pada umumnya. Jadi patuh pada hukum itu bukan karena takut sama polisi, takut apa, tapi kesadaran itu muncul dari hati nurani sendiri. Dia orang Jepang, sebagai satu contoh, ya kan? Kepatuhannya kepada etik tinggi sekali. Dan kepatuhan kepada etik yang tinggi itu mendorong dia patuh pada hukum. Bukan orang Jepang itu tidak mau mencuri karena takut sama polisi, enggak. Dia tahu aja. Ya, dia tahu bahwa ini nggak boleh. Kalau saya lakukan itu melawan hati saya. Kalau orang Islam kan mestinya bilang begini, ya ini ada dompet orang ketinggalan, ya saya bisa ambil, saya nggak mau ya. Kalaupun polisi nggak tahu, tapi ada hati nurani saya bilang nggak bisa. Kalau hati nurani saya bilang, ambil aja. Kan saya diajari agama, Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mungkin Tuhan orang Jepang nggak ada konsep seperti itu. Tuhan orang Islam ada. Ya. Orang Buddha mungkin, ya orang Buddha apalagi, orang Buddha nggak bicara Tuhan sama sekali. Ya. Mungkin etiknya kesadaran pribadi. Tapi kenapa? Ini negara mayoritas Islam yang punya basis etik dan teologi keagamaan seperti itu. Kenapa di sini negara yang mayoritas Islam ini orangnya kepatuhan hukumnya, ya kesadaran hukumnya nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena orientasi fikihnya terlalu tinggi. Ya, halal, haram, wajib, sunat, makruh, mubah, itu aja yang dibicarakan. Jadi orang itu mekanistik begitu, tapi tidak membangun satu kesadaran di dalam hati. Ya, banyak orang sholat, banyak orang pakai jilbab, lebih banyak yang pakai jilbab daripada nggak pakai jilbab. Tapi yang nggak pakai jilbab tiap hari bikin gosip aja melulu kerjanya tiap hari. Ya orang itu pakai jilbab tapi kesadaran moralnya nggak ada. Nah, lalu saya biasa dicaci maki orang di media sosial, gambarnya pakai jilbab perempuan gitu. Tapi tiap hari itu kata-katanya kasar betul. Ya sebenarnya kamu ini apa sih? Ya, fitnah di atas fitnah lagi. Ya, nggak ada yang namanya tabayun. Pokoknya hantem aja begitu. Baca sedikit, jadi ya begitu. Apa namanya? Jenggot makin panjang, rok makin panjang, akal makin pendek. Ya, itu yang terjadi. Ya. Jadi kita ini harus berani melakukan otokritik terhadap diri kita sendiri supaya kita memperbaiki keadaan ini. Nggak bisa kita membangun hukum begitu aja. Kalau di bidang korupsi ya, apalagi yang kurang keras. Ya. Saya ubah Undang-Undang 3199 jadi Undang-Undang 2001. Ada gratifikasi, ada suap, ada pemerasan, dan lain-lain. Hukumannya itu seumur hidup sampai hukuman mati sudah ada dalam korupsi. Ada KPK, ada jaksa, ada polisi, ada pengadilan tipikor. Apalagi yang kurang keras. Ya, nyatanya sekarang korupsinya makin menggila. Ya, bukan hanya orang yang biasa yang korupsi. Yang korupsi justru aparat Kejaksaan Agung sendiri, aparat Jampitsus sendiri, polisi sendiri terlibat, hakim sendiri terlibat di suap.
mau dibawa kemana negara ini? Kalau tidak ada suatu perbaikan-perbaikan yang cukup mendasar terhadap apa yang kita hadapi ini. Prof, dengan tren korupsi yang Prof bilang tadi semakin tinggi juga, artinya kalau kita berharap misalkan pada pembenahan moral, jadi sistem seperti apa yang mestinya hadir, Prof, untuk misalkan membersihkan dulu aparat penegak hukumnya, karena yang Prof bilang tadi juga kan bahwa ketika dari atas sudah tidak bisa memberikan contoh yang memang penegakan hukum yang proper, ke bawah juga akan makin besar. Itu seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya memang keadaan sekarang nggak bisa kita biarkan juga. Langkah tegas memang harus diambil. Saya kira Pak Presiden Prabowo sudah mengambil satu langkah yang tegas ya. Beberapa pejabat diganti yang terlibat kasus-kasus korupsi juga, dan karena itu memang personil yang baru dipilih yang tepat untuk itu, kemudian sistem diperbaiki. Ya, sistem diperbaiki itu ada sistem yang kita bangun, sistem itu sendiri mampu mencegah korupsi, dan kita harus konsisten dengan hal itu. Ambil contoh misalnya tentang pilkada sekarang. Pak Presiden kan punya gagasan pilkada diserahkan kepada DPRD aja. Jangan lagi masif rakyat. Tapi kan ditentang. MK malah putuskan tetap pilihan langsung. Kita anti korupsi, tapi di lain pihak kita membuka peluang lebar-lebar terjadinya korupsi itu sendiri. Anda tahu berapa sih gaji bupati, gaji kepala wali kota? 5 juta, 6 juta, Prof? Ya. Berapa sih gajinya? Nah, 6 juta, 10 juta. Ya, berapa sih uang operasional, tunjangan dan lain-lain? Cuma sekian puluh juta. Tapi modal dia untuk berkampanye jadi bupati wali kota itu bisa habis 30 miliar. Ya. Dari mana dia akan mengembalikan uang 30 miliar itu? Kan nggak ada pilihan. Kecuali dia membuka proyek-proyek dalam bentuk kolusi kepada pengusaha di daerah. Nah, saya mengatakan, udah kasih aja sama DPRD. DPRD itu kan paling anggotanya 30 orang. Bahkan ada cuma 20. Lebih mudah kita mengawasi 20 orang itu disogok atau tidak, daripada nyogok orang sekabupaten itu. Gimana caranya kita ngawasi orang nyogok sekabupaten? Saya ketua partai, saya tahu apa yang terjadi di bawah ya. Jangankan bukan anggota partai besar, anggota partai saya sendiri. Saya udah cetak bendera untuk kampanye. Nih, satu kabupaten saya kasih 5.000. Kamu pasang ya benderanya, udah di drop. Ya. Begitu saya datang ke kabupaten itu, satu pun bendera saya nggak lihat ada di jalan. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak pasang bendera? Ya, Bapak kasih benderanya, ongkos pasangnya Pak. Ya, bayangkan itu. Itu anggota partai sendiri. Dan saya kira saya tanya teman-teman lain, semua partai begitu. Banyak partai malah setelah tahu hal itu, dia bilang, Bang, kalau abang kasih duit tuh kepada pengurus cabang, duit itu habis juga mereka ambil. Jadi gimana cara lu pasang bendera? Katanya, kita kontrakan sama kontraktor di daerah. Kita bayar kontraktor itu. Dipasang bendera sama mereka. Ini kan mental kita rusak dari atas sampai ke bawah begitu. Dan tidak mau ya, pendidikan kita harus berubah. Ya. Nah, bagaimana kita mengajari etika? Bagaimana kita mengajari agama di sekolah-sekolah? Saya pengalaman jadi dosen agama di UI. Saya ini nggak pernah sekolah agama, ya. Oleh Profesor Slamet Iman Santoso, saya disuruh ngajar agama. Latar belakang saya filsafat, ya, hukum, politik, gitu. Saya ngajar. Tapi yang saya ajarkan, karena tingkat universitas, saya mengajar agama itu kayak orang ngajar filsafat, ya. Bagaimana rasional, bagaimana ilmu hukum itu nyambung sama pemahaman agama, tapi kan ngajari pengetahuan. Bagaimana caranya menanamkan itu dari bawah. Nah, sekarang nih, barangkali perlu pesantren kilat. Barangkali ya, diajari lagi kayak dulu. Tapi apa hasil pesantren kilat? Tamat hasil pesantren kilat, kerjanya mengkafir-kafirkan orang aja tiap hari. Capek saya ngadepin orang kayak begini. Udah nggak ada lagi orang beriman, kecuali dia lain kafir semua. Nah, bukan kesadaran etik yang tumbuh, malah kafir mengkafirkan. Kalau sudah jelas kafirnya sudah gampang. Sesama mukmin pun dikafirkan juga. Jadi gimana ceritanya? Pak Mahathir Mohamad jengkel dengan ini. Melihat di kampus-kampus di Malaysia, kerjanya hanya tiap hari buka kitab fikih, itu kafir, ini munafik, ini zolim. Lalu nggak berbuat apa-apa. Sekarang coba kita pikirkan bersama.
Dan setelah saya ngomong begini, itu awalnya ketika saya nguji doktor filsafat di UI kemarin, orang mulai terpikir, mungkin apa yang dilakukan Muhammad Nasir itu benar. Bahwa bangunan negara tidak cukup hanya dengan konstitusi, dengan hukum, dengan lembaga-lembaga, tapi negara itu membina manusianya sangat penting. Dan karena itu etik kebangsaan, etik peradaban harus dibangun. Itu saya sampaikan kepada kawan-kawan menteri yang lain. Ya, semua Mendiknas, kemudian Pak Menko Pratik semua, termasuk Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Pak Yusril, ya kita harus pikir bagaimana ini ya. Ya harus kita rubah kurikulum pendidikan kita ini. Ya, jadi yang betul-betul menanamkan etik. Ya, saya lihat orang Jepang ya, Jepang tuh SD tidak banyak ilmu yang diajarkan di SD itu. Tiap hari suruh manggut-manggut aja begini, manggut aja begini. Untuk supaya sopan santun ditegakkan, etik dan moralitas ditanamkan, dan setelah itu 4 tahun di SD itu baru kemudian diajari sedikit-sedikit ilmu. Banyak-banyak pelajaran di Jepang itu yang paling penting membangun etika bangsa sebagai orang Jepang. Dia tahu sebagai individu, sebagai warga negara, dan apa artinya negara Jepang itu bagi rakyatnya. Kita di sini kan kesadaran bernegara kita kan nggak ada. Ya. Kita mikirin diri sendiri aja kok. Nah jadi misalnya begini, Jepang itu kan ada kereta api ya. Orang naik kereta api, kan ada karcis orang dewasa, karcis anak-anak, karcis pelajar, kan beda-beda. Nah, kalau saya beli di mesinnya itu karcisnya pelajar, padahal saya guru besar, ya. Kalau saya masukin di pintunya itu kan terbuka mesinnya, saya masuk, ya. Saya pakai karcis murah. Saya tanya sama mahasiswa Jepang, ya Bang, coba dipakai karcis yang pakai karcis mas dibeli untuk yang lain. Mahasiswa Jepang itu terkejut, dia bilang, kalau semua orang begitu, itu sistem kereta api Jepang hancur dalam sekejap. Dia berpikir jauh. Kita kan enggak. Saya dulu tinggal di asrama UI, ya. Zaman itu belum ada handphone, telepon susah. Ditaruhlah telepon koin di depan asrama itu. Pakai uang 50 perak koin. Masukin, nelpon 3 menit. 3 menit lewat, masukkan 5. Teman-teman apa? Uang 50 perak itu dikasih lubang, dikasih benang. Telak dimasukin, begitu mau 5 menit, diangkatnya itu. Nelpon lagi. Apakah mahasiswa itu terpikir bahwa dengan kelakuan dia itu, sebentar lagi itu Telkom itu akan runtuh? Enggak ada. Orang nggak pernah terpikir apa artinya kehadiran negara bagi kepentingan kita. Karena kita terpikir individu. Baca ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam kebaikan dan takwa. Diartikan individu. Ya. Anda misalnya udah jadi orang hebat nih, udah jadi wartawan nih. Orang dari kampung datang, tinggal di rumah ini, males-malesan, tiap bulan minta duit, ya apa segala macam. Kalau nggak nolong, kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus tolong menolong. Orang Jepang mengartikan tolong menolong nggak kayak begitu. Ya, tolong menolong itu diartikan ditarik ke negara. Kita ini semua pegawai nih, swasta maupun ini. Dipotong kita itu dana asuransi. Ya. Makin tinggi jabatan saya, makin gede jabatan saya, makin besar asuransi yang saya bayar. Tapi kalau saya masuk rumah sakit, pelayanannya sama. Antara saya yang bayar lebih besar dan orang kecil yang bayar sedikit. Prinsip filosofi orang Jepang apa? Orang kaya membantu orang miskin. Kalau kita kan nggak menafsirkannya melalui sistem. Nggak ada. Dan datang saudaranya yang harus diminta. Tetangganya yang harus, orang yang dikenal yang harus dimintain. Kenapa tidak memikirkan prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu dalam konteks bagaimana negara menjalankan itu? Artinya kesadaran bernegaranya belum, mikir ke situ aja kan nyampe. Jadi gimana? Iya, Prof. Jadi sekali lagi yang mungkin bisa menjadi reformasi yang sudah kita lakukan ini belum menyentuh akar budaya bangsa kita ini, Prof. Ya. Dan mengenai transformasi budaya yang Prof tadi sampaikan, apakah ini sudah pernah dibicarakan dalam tataran, ya artinya dalam tataran pemerintahan, dalam sidang kabinet atau sebagainya, Prof. Dan juga untuk dalam jangka waktu pendek, artinya kan status korupsi kita itu sangat mengkhawatirkan, Prof. Jadi kepala daerah udah 11 yang ditangkap sampai dengan bulan Juli ini, Prof. Selama 2026, dan juga penegak hukum yang seperti Prof bilang tadi juga
banyak melakukan praktek-praktek kotor, dan termasuk juga kemarin kan sempat ada reformasi polisi, tim percepatan reformasi Polri yang ditujukan untuk membenahi aparat penegak hukum. Namun ketika rekomendasi itu muncul, selesai, ternyata dalam revisi Undang-Undang Polri juga tidak terakomodasi, Prof. Ya. Itu seperti apa, Prof? Ya, tugas kami sebenarnya dalam Komite Percepatan Reformasi Polri itu adalah merumuskan seperti apa wajah Polri sekarang dan ke depan. Dan dilakukan satu pengkajian yang mendengar suara-suara masyarakat juga, dan itu sudah kita rumuskan dan kita sampaikan kepada Presiden. Inisiatif RUU Polri itu datang dari DPR kemarin. Jadi sepertinya nggak nyambung apa yang sampaikan oleh Komite Reformasi kepada Presiden dengan draft yang diajukan oleh DPR. Dan kalau yang pokok-pokok masih sama, misalnya Polri itu berada di bawah Presiden itu masih sama. Yang tidak terakomodir itu antara lain misalnya masalah penguatan dari Kompolnas. Itu tidak nampak sama sekali. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa karena memang saya juga nggak ikut membahas RUU itu. Jadi pemerintah sendiri diwakili oleh Menteri Hukum. Tapi yang aktif di lapangan pun Pak Edi Hiaric Wakil Menteri Hukum. Dan saya pun ketika berkomunikasi dengan beliau sudah hari terakhir ketika itu sudah mau disahkan menjadi undang-undang. Jadi memang saya pikir memang banyak hal yang perlu kita perbaiki ya. Hal yang juga ditegaskan itu adalah mengenai penempatan Polri aktif ke dalam jabatan-jabatan di luar kepolisian. Itu pun ada rekomendasi juga yang diajukan di dalam oleh Komite Percepatan Reformasi Polri, dan rekomendasinya itu dimasukkan dalam undang-undang yang kemudian akan diatur dalam PP. Tapi itu pun juga tidak kelihatan sepenuhnya terakomodasi di dalam undang-undang perubahan undang Polri itu. Betul apa yang Anda bilang. Siap, Prof. Mungkin terakhir ya, Prof, pertanyaan dari kami mengenai proses penyelesaian HAM berat yang sempat HAM berat ya. Jadi memang kasus HAM berat ini bukan merupakan putusan pengadilan, bukan pro justisia. Jadi itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dahulu dan menetapkan ada 12 kasus yang dikelompokkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat di masa yang lalu, dan untuk itu akan dilakukan pemulihan kepada para korban, kompensasi dan sebagainya. Dan itu sudah diputuskan pada masa Pak Jokowi dan Pak Mahfud pada waktu itu sebagai Menko Polhukam, dan kemudian diserahkan kepada Menko Polhukam yang sekarang ini, dan Menko Polhukam menyerahkannya kepada kami untuk memfollow up ini. Jadi kami ini kementerian yang tidak operasional, jadi kami mengkoordinasikan program kegiatan pemerintah, termasuk juga mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak dari para korban dan keluarganya dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu. Dan kami menerima warisan sebenarnya dari Menko Polhukam. Ada hal-hal yang memang masih agak gelap, misalnya berapa jumlah korban yang harus diberikan kompensasi dan harus dipenuhi hak-haknya. Sampai hari ini sebenarnya data itu belum ada pada kami. Jadi tidak saya umpetin, berapa juga saya ngumpetin ini. Ya. Jadi memang belum ada, dan karena itu dalam rapat kerja dengan DPR beberapa waktu yang lalu kita sepakati bahwa untuk menghimpun data yang akurat tentang berapa jumlah korban yang harus disantuni, harus dipenuhi hak-haknya itu kita serahkan kepada Komnas HAM. Ya. Jadi jangan pemerintah yang mengkoleks, lebih baik Komnas. Data Komnas itulah yang kita jadikan pegangan, dan Komnas sekarang sedang bekerja untuk merampungkan data itu. Yang kedua, kita melaksanakan pemenuhan kompensasi tadi. Kompensasi itu kan dalam bentuk sosial, seperti misalnya kemarin kita meresmikan monumen rumah gedong di Aceh ya, sebagai satu tugu peringatan pelanggaran HAM yang lalu, dan sekaligus juga memberikan santunan kepada masyarakat sekitar yang terdampak akibat penerapan DOM, ya, daerah operasi militer di Aceh pada masa yang lalu. Dan
ini dilaksanakan oleh begitu banyak kementerian. Dan saya selalu setiap tahun itu menulis surat kepada para kementerian, mengingatkan dan meminta laporan kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan dan menjadi tugas mereka untuk memenuhi kompensasi ataupun juga memenuhi hak-hak dari para korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu itu. Terutama saya Menteri Pendidikan dalam pemberian BSD, mereka selalu memberikan laporan, dan ketika laporan itu sudah kami serahkan kepada Kementerian HAM untuk follow up. Jadi saya memang berkali-kali juga menegaskan bahwa saya memang tidak masuk ke urusan teknis ya, itu diserahkan kepada Kementerian HAM. Saya mengkoordinasikan kalau itu lintas kementerian. Oleh karena masalah pemenuhan terhadap korban itu ada yang sebagian menjadi tugas Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain, saya mengkoordinasikan itu. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Siap. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang gamblang terkait dengan beberapa topik menuju kita Indonesia 81 tahun, Prof. Terakhir Prof, harapan Prof Yusril bagaimana untuk penegakan hukum kita mengenai pemberantasan korupsi di negeri ini, dan juga apa yang akan segera menjadi kebijakan pamungkas bagi pemerintah untuk membendung rentetan kasus korupsi ini yang dalam jangka waktu dekat jangka waktu terakhir ini sangat cukup masif. Misalkan perampasan aset akan seperti apa, Prof? Akankah itu menjadi senjata pamungkas untuk pemerintah melakukan pemberantasan korupsi? Kalau saya melihat yang paling penting pengkoordinasian penegakan hukum itu sendiri. Juga pengkoordinasian dalam pembangunan norma-norma hukum itu sendiri. Kalau pengkoordinasian pembangunan norma hukum itu, memang itu bukan tugas kami. Itu masih tugas Kementerian Hukum. Undang-Undang 12 2011 masih mengatur seperti itu. Walaupun demikian, toh kami juga berusaha untuk mengkoordinasikan lintas kementerian terkait dengan isu-isu hukum, pembentukan hukum tertentu. Yang kedua, dan ini sangat penting, pengkoordinasian dalam penegakan hukum itu sendiri. Ya, dan kita mengenal ada beberapa institusi penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada PPNS, ada macam-macam ya. Yang paling penting jaksa sama polisi lah. Ya. Nah, ini memang harus ada pengkoordinasian supaya tidak tabrakan antara penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian tapi juga sekaligus menjadi kewenangan kejaksaan. Kalau ngurusin orang mencuri ya pasti jaksa nggak bisa nyidik, itu polisi. Tapi kalau tindak pidana khusus, misalnya money laundering, korupsi, itu jaksa bisa nyidik, polisi juga bisa nyidik. Gimana supaya terjadi sinkronisasi tidak tabrakan satu dengan yang lain? Menurut saya memang ini harus dikoordinasikan gitu. Dan saya yakin nanti Pak Menko Polkam akan menangani masalah ini. Karena pengkoordinasian polisi sama jaksa itu bukan di bawah saya. Jadi jangan salah paham, nanti dikira saya enggak. Itu di bawah Menko Polkam. Tapi saya dengan Menko Polkam bisa bersama-sama sebenarnya melakukan pengkoordinasian terhadap masalah ini sejauh mengenai masalah penegakan hukum. Jadi kalau polisi itu kan ada aspek-aspek lain yang bukan penegakan hukum, yang barangkali itu sepenuhnya di bawah Polkam, tapi kalau hukum itu barangkali mesti kita diskusikan bersama. Seperti Anda lihat kemarin waktu kerusuhan Agustus, saya datang ke daerah-daerah, mencek ke lapangan, ketahanan di Polda-Polda, dan berdialog dengan Polda di daerah-daerah, bukan apa-apa sebenarnya, dalam konteks upaya penegakan hukum, dan jangan sampai terjadi pelanggaran HAM. Nah, yang terakhir, tadi malam misalnya, saya bicara di MUI dan sejumlah ormas Islam yang mengenai kasus deportasinya Abdul Karim Mekdad ke Siprus itu, yang sudah, ya pemerintah kita sudah diserang, kata-katain Pak Prabowo ini dianggap tidak konsisten membela kemerdekaan Palestina. Kan saya mesti jelaskan, ini urusan orang terlibat kejahatan, dideportasi ke Siprus, nggak ada kaitannya dengan dukungan Pak Prabowo kepada perjuangan Palestina. Itu dukungan itu sejak awal merdeka kita nggak pernah berubah sampai sekarang. Tapi ya kadang-kadang kan dipermainkan nih, opininya dibangun seperti itu. Apalagi dikatakan nanti si Mekdad nih kita deportasi ke Siprus, nanti diserahkan ke Israel. Ya tambah jadi-jadi, panas kuping orang. Nah,
yang sumbu-sumbu pendek langsung bereaksi dengan ini. Nah, saya kan harus mengkoordinasi. Makanya saya rapat dengan INSIBI, Interpolnya Indonesia, kita di sini, dengan semua, dengan Menlu, dengan Wamenlu, dengan Menteri Agama, dengan semua. Saya melakukan, bukan saya mau nambah-nambah kerjaan ya. Bagi saya mungkin nggak banyak kerjaan makin bagus. Tapi saya melihat ini masalah yang dihadapi oleh negara dan ya saya harus turun tangan mengatasi hal ini dan mudah-mudahan ya setelah kemarin saya panggil Duta Besar Siprus ke sini, saya juga bicara dengan telepon dengan Dubes Palestina, lalu kemudian mengkoordinasikan semua ini dan terakhir tadi malam saya datang ke MUI dan 12 ormas Islam berkumpul di sana memberikan penjelasan dan mudah-mudahan dengan itu masalah ini terpahami dan clear supaya nggak ada lagi nyalah-nyalakan pemerintah seolah-olah kita ya mengatakan bahwa ulama dideportasi ke Siprus. Saya cek bukan ulama, orang biasa aja kok, bukan mubalik ustadz ataupun kiai. Udah kalau ulama kan orang tahu kok ulamaannya, orang biasa aja. Jadi ya kadang-kadang dibangun opini-opini seperti itu yang kadang-kadang agak menyusahkan kita juga. Tapi ya di negara seperti ini ada medsos, ada segala macam, bagaimana kita mau diam? Segalanya memang butuh penjelasan. Siap, terima kasih banyak Prof. Yusril atas waktunya. Semoga sehat selalu, Prof. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan badan sehat, otak pun waras kan. Amin. Khawatirnya lama-lama nggak waras otak kita ini. Demikian Sobat Media Indonesia, wawancara kami dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Iza Mahendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.